Yesus kami Amen. berdoa. Amin. Amin. Amen. Have a seat. Amen. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Are you blessed today? Bapak Ibu semua diberkati hari ini, amin. Are you blessed today? Diberkati hari ini. Amen. Amen. If you realize these 2 months we're talking about being blessed, Bapak Ibu pasti tahu dan sangat menyadari bahwa dalam 2 bulan terakhir ini kita selalu berbicara tentang kita ini diberkati Tuhan. I mean, started from June, we're talking about bless those who are poor in spirit in the sight of God. Ya, mulai dari Januari kita belajar firman Tuhan bahwa diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. And then continue by bless those who are how come I forget? Blessed are those who are sorrow according to God. Dan yang kedua kita pelajari dalam beberapa bulan terakhir adalah diberkatilah orang yang berduka cita di dalam Tuhan. Amen. Because God will comfort you. Karena Tuhan akan menghibur. And now I'm going to talk about blessed are those who are Gentile, and this is actually the part 4. Dan hari ini kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan tentang berbahagialah orang yang lemah lembut, dan hari ini minggu ini adalah bagian yang keempat. Amen. So it's kind of journey our spiritual growth. It's a journey of our spiritual growth. Nah, jadi ini adalah perjalanan pertumbuhan iman rohani kita. Amen. Because we know that God has something great in the future. Karena kita tahu bahwa Tuhan menyediakan hal yang luar biasa di masa depan kita, di masa yang akan datang. So what God is doing now in our church, Jadi apa yang Tuhan kerjakan saat ini dalam gereja kita, bagi gereja kita, is God is preparing our heart, Tuhan sedang mempersiapkan hati kita, preparing our spirit mempersiapkan roh kita to be ready untuk siap to receive what God has planned in our life. untuk menerima apa yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita. And again, I want to share to you the vision, the promise, the plan of God in our church. Nah, sekali lagi saya mau menyampaikan visi Tuhan, rancangan Tuhan bagi gereja ini It is so great. adalah hal yang luar biasa, rancangan yang begitu luar biasa. And God says through this church, Dan Tuhan katakan melalui gereja ini, nation will be blessed. bangsa-bangsa akan diberkati. That's why when we see started, I think in June or May, our sermon become in 2 languages. Itu sebabnya mulai dari Januari mungkin sampai hari ini kita mendengarkan khotbah dalam 2 bahasa. Because there are some people Karena ada beberapa orang need to listen in English. yang harus mendengarkan dalam bahasa Inggris, juga ada kawan-kawan Philip juga ada yang ikut Zoom, mereka harus mendengarkan dalam bahasa Inggris. Someone will join through Zoom, they will need to listen in English. Ada juga yang ikut Zoom yang harus mendengarkan di dalam bahasa Inggris karena tidak mengerti bahasa Indonesia. Because God is preparing the church to be a blessing for nations. Karena Tuhan mempersiapkan gereja ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amen. Amin. So this is you need to understand. Jadi inilah yang harus kita pahami. So today we want to talk about the role of gentleness in the leadership. Jadi hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kepemimpinan yang lemah lembut. Amen. Why the reason I talk about the role of gentleness in leadership? Mengapa saya menyampaikan hal ini menjadi pemimpin yang lemah lembut? Because you need to understand, Jesus says you are the salt and the light of the world. Mengapa saya menyampaikan hal ini? Karena Tuhan sudah katakan kepada kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia. You must understand, Bible says you are the salt of the world, you are the light of the world. Nah, Tuhan katakan kepada kita bahwa kita adalah garam dan terang bagi dunia. Amen. Remember, of the world. Ingat kata bagi dunia.
Amen. That means, in other words, that you are become a leader, an influencer for other people. Dengan kata lain, kita ini adalah pemimpin atau orang yang berpengaruh bagi orang lain. Not only your small community, but become blessed for nations. Bukan hanya komunitas kita yang kecil, lingkungan kita yang kecil, tetapi bagi bangsa-bangsa. So in order to prepare yourself to be a great blessing, great leader, Jadi di dalam mempersiapkan diri kita menjadi pemimpin, we must settle our heart kita harus menyetel atau mempersiapkan hati kita toward God. untuk seturut dengan Tuhan. Amen. So you need to understand what first. You need to understand what God's plan in your life. Jadi yang pertama kita harus tahu apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. So you will understand why you are facing problems and trials in your life. Jadi kalau kita sudah paham apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, maka kita akan mengerti persoalan atau apapun yang kita hadapi, kita tahu apa tujuannya Tuhan. Okay, I want to make a right foundation now for you. Saya mau menyampaikan dasar yang benar kepada kita semua. Okay, remember that God's plan in your life, Ya, ingat Bapak Ibu Saudara bahwa rencana Tuhan di dalam hidup kita, you will be a blessing for nations. kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. That's God's covenant to Abraham. Itulah perjanjian Tuhan kepada Abraham. And not just for Abraham, and also through his children and also descendants. Firman Tuhan bukan hanya kepada Abraham saja perjanjian itu, tetapi kepada keturunannya. And I hope you still remember how is the covenant. Dan kita sudah mengetahui bagaimana perjanjian itu. Covenant is not a promises like in our language. It's different things. Ya, arti covenant atau perjanjian itu tidak sama dengan bahasa Indonesia yang maksudnya ada janji, tidak sama pengertiannya. Amen. So God made covenant that He Himself will make sure that covenant will be accomplished. Nah, ketika Tuhan membuat perjanjian, Dia menyerahkan dirinya sendiri sebagai sehingga perjanjian itu tidak dapat diubah ataupun perjanjian itu tidak dapat digagalkan. Amen. So God wants you to be a blessing, a great leader for nations. Jadi Tuhan mau kita menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang memberkati bangsa-bangsa. Amen. Amin. Amen. Ada amin? Amen. Don't say, oh, I'm just like little man, just normal people. How come I can become a leader, great people? Jangan kita berpikir bahwa udahlah Tuhan, aku ini orang biasa, aku ini orangnya rendahan. Bagaimana mungkin aku menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Amen. So you understand. Do you know the first prime minister in Singapore? The first prime minister of Singapore. Ya, Bapak Ibu tahu perdana menteri pertama di Singapura? You know from where he come from? Dari mana dia berasal? He's actually from Padang. Dia dari Padang. Amen. So you understand that wherever you are come from, if God plans your life, that will be happen. Jadi kita harus menyadari bahwa siapapun kita, dari manapun kita berasal, ketika Tuhan melakukan rancangannya, maka itu akan terjadi. It's same thing like Joseph. Sama seperti Yusuf. He was a prisoner, but he can become prime minister in Egypt. Ya, Yusuf adalah seorang yang ditahan, adalah seorang tahanan, tetapi dia diangkat menjadi perdana menteri di Mesir. So that today we want to prepare our heart as a leader. Jadi hari ini kita mau mempersiapkan hati kita menjadi seorang pemimpin. At least you are a leader for your children. Ya, setidaknya kita adalah pemimpin bagi anak-anak kita. Amen. Okay, now we go to Numbers 12, verse 1 to 13. We want to learn from the life of Moses. Kita mau buka dalam firman Tuhan Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 13. Amen. We want to learn how the gentleness of Moses. Kita mau belajar bagaimana Moses adalah pemimpin yang lemah lembut. Amen. And before that, I want to remind you that the
gentle spirit is only come from Holy Spirit. Saya mau mengingatkan kembali bahwa roh yang lemah lembut itu hanya berasal dari Roh Kudus. It is not our nature, but it is from Holy Spirit. Yaitu bukan secara alamiah ada dari hidup kita, tetapi itu berasal dari Roh Kudus. I mean, that's why we need Holy Spirit. Itu sebabnya kita sangat memerlukan Roh Kudus. Amen. We need Holy Spirit. Kita memerlukan Roh Kudus. It's not because you are charismatic church members, but it is what we need. Bukan karena kita gereja karismatik atau Pentakosta, tapi kita semua memerlukan Roh Kudus. Amen. Amen. We need Holy Spirit. So now we go to Numbers 12. Kita mau buka Bilangan pasal 12. Okay, my wife will read from verse 1 to 13. Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 13, Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan baca. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengetahui Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia bukan mimpi. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Amen. So again I want to share to you, you are a leader. Jadi saya mau sampaikan kembali lagi bahwa kita semua adalah pemimpin. Amen. You are a leader, you are an influencer. Kita adalah seorang pemimpin, kita adalah orang yang berpengaruh. Amen. So as a leader you must understand you will be familiar with problems and even with rebellions. Sebagai seorang pemimpin maka kita akan terbiasa dengan ada banyak masalah. Not only problems, bukan hanya masalah, but also rebellions. Pemberontakan. Bukan hanya masalah, tetapi biasanya seorang pemimpin itu akan menghadapi banyak pemberontakan. There will be someone opposes you. Ada akan beberapa orang mungkin akan tidak setuju dengan kita. But we want to learn how Moses deal with those situations. Tetapi kita mau belajar hari ini bagaimana Musa menghadapi situasi seperti ini. Amen. But now we want to see the character of Moses in this chapter, chapter. Kita mau belajar tentang karakter Musa di dalam pasal 12 yang kita baca pagi ini. If you see in verse 3, it is said that Moses was very humble, more than any man who was on the face of the earth. Bilangan pasal 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. I mean, in Indonesia it is said is rendah hati, but if come from the original words that proud, it is humble.
Ya kalau kita baca dalam bahasa Indonesia kan lembut hatinya itu mungkin rendah hati, tetapi dalam bahasa aslinya itu artinya adalah sangat lembut. It is used in translated in English humble. Same thing with meekness and also from Matthew 5 verse 5. Sama dengan Matius 5 ayat 5. Ya. Artinya dalam bahasa Inggris itu sama dengan Matius di pasal 5 ayat 5. So Moses, Musa, Bible very clear says that was very humble. Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa dia adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Amen. He was so humble. Dia adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Amen. In verse 3 say it is so humble. Di ayat 3 dikatakan sangat lembut hatinya. Amen. And as a leader, he has a character. He has something that is needed as a leader. Sebagai seorang pemimpin, dia memiliki karakter, a gentle spirit. dia memiliki roh yang lemah lembut. And also in verse 7 it says Moses is also faithful in all God's household. Bahkan dikatakan di ayat 7, Musa adalah seorang yang setia dalam segenap rumah Tuhan. So you need to see how wonderful Moses is. Ya, kita bisa melihat bagaimana luar biasanya seorang pribadi Musa ini. That's why I name my boy Moses. Itu sebabnya hamba Tuhan ini menamakan anak kami Moses. Because when I was studying about Moses, this man is so wonderful. Ya, karena waktu itu ketika saya belajar tentang pribadi Musa atau Moses, saya sangat diberkati. And it says in verse 5, God speak to him mouth to mouth and even openly. Di ayat berapa? 7. Di ayat 8, Tuhan berhadap-hadapan berbicara dengan dia. Amen. God speak to him mouth to mouth and even openly. Kita perhatikan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa itu berhadap-hadapan. If you see in verse 6, Di ayat 6, God says, "Hear now my words. If there is a prophet among you, I the Lord will make myself known to him in a vision." ya, kita perhatikan di ayat 6 Tuhan katakan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Okay, with other prophet, God speak in a vision. Dengan nabi-nabi yang lain, Tuhan itu berbicara melalui penglihatan. And he speak in a dream. Tuhan berbicara melalui mimpi. But Moses, Tetapi Tuhan dengan Musa, God spoke to him mouth to mouth and openly. Tuhan berbicara kepada Musa itu berbeda. Tuhan berbicara muka dengan muka, berhadapan langsung dengan Musa. Amen. You see how is wonderful Moses is. Ya, kita bisa melihat bagaimana luar biasanya dan istimewanya Musa ini. And you see in verse 7 continue. In the verse 8, sorry. Di ayat 8, It is say that with him I will speak face to face openly and not in riddles. Bilangan 12 ayat 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang. Amen. Not in riddles. Bukan dengan teka-teki. I mean, you see, if we have a gentle spirit in our life, Ya, kita lihat bagaimana seandainya kalau kita punya roh yang lemah lembut di dalam hidup kita, God will speak to our heart. Tuhan akan berbicara langsung kepada kita. God will speak to you directly, mouth to mouth. Tuhan akan berbicara langsung kepada kita berhadapan-hadapan. Because in any situation in our life, we need God speak to us. Karena di dalam situasi yang kita hadapi saat ini, kita perlu Tuhan berbicara kepada kita To direct our life. untuk menolong hidup kita. Because God's words Karena firman Tuhan, Is the- perkataannya is the power of God to save people. adalah kuasa untuk menyelamatkan. Amen.
So you see how Moses is so wonderful. Jadi kita lihat bagaimana Musa ini sangat begitu luar biasa. And in verse 8 says, he beholds the form of God. He sees the form of God. Nah di ayat 8 dia katakan dia memandang kepada Tuhan. You know, if the Israelite believe, Nah, orang Israel percaya if you see God, kalau melihat Tuhan langsung you definitely will die. bisa akan mati. Orang Israel kepercayaannya bahwa melihat Tuhan secara langsung mati. That's why God says, if to other prophet I will speak in a vision, I will make known myself in a vision, I will speak in dreams. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kalau dengan nabi yang lain Tuhan berbicara melalui penglihatan, melalui mimpi. Because if he saw himself face to face, Karena kalau melihat Tuhan secara langsung hadapan muka berdengan muka, the prophet will definitely die. ya nabi pada saat itu pasti akan mati. But Moses is different. Tetapi Musa berbeda Bapak Ibu Saudara. And Moses is different Musa sangat berbeda. because he has a gentle spirit. Karena dia memiliki roh yang lemah lembut. He face to face with God. Dia berhadapan muka dengan Tuhan. That's why this church is we are prepared. Itu sebabnya mengapa gereja kita ini kita mempersiapkan. We prepare to turn our heart to God. Kenapa kita harus mempersiapkan membalikkan hati kita hanya kepada Tuhan? Because in future our days is worse and worse and worse. Karena di masa yang akan datang kita akan menghadapi keadaan atau situasi yang semakin buruk dan akan semakin buruk. I want to remind you, this is the good news. Nah, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ini adalah kabar baik. That Bible says, Karena firman Tuhan katakan when the coming of Christ, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, when the coming of Christ, Jesus Christ for the second times, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, that nation will raise against other nation. bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa. There will be a war. Akan ada terjadi peperangan. There will be earthquake in many places. Earthquake. Akan ada terjadi gempa bumi di banyak tempat. There will be pestilence in many places. Ada penyakit sampar yang terjadi. And this COVID, this pandemic, COVID ini, pandemik ini, Bible already tell us that there will be a pestilence, there will be a plagues in any places. dan COVID yang kita lihat saat ini terjadi ini firman Tuhan sudah catat sebelumnya bahwa ini akan terjadi. So this is the good news. Jadi inilah berita baiknya. The good news is Bible never wrong. Ya, berita baiknya adalah firman Tuhan Alkitab tidak pernah berubah. So God wants us to prepare our heart. Jadi Tuhan mau kita mempersiapkan hati kita. Amen. We must prepare our heart. Kita harus mempersiapkan hati kita. So you see this kind of character of Moses Jadi kita melihat bagaimana karakter Musa facing of problems. menghadapi masalah. You know Moses, Aaron and Miriam Ya, kita tahu bahwa Harun dan Miriam, is like his trust man. kedua orang ini adalah orang kepercayaan Musa. Amen. But these two guys Tapi dua orang ini, Harun dan Miriam, opposes Moses. melawan Musa. Amen. And what they said, Dan apa yang mereka katakan? what Miriam says, Di ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? yeah. In verse 2 says, has the Lord only spoken through Moses? Ya, di firman Tuhan dikatakan, sungguhkah Tuhan berfirman cuma dengan Moses saja, dengan Musa saja? Has he not also spoken through us? Ya kan, bukankah Tuhan juga bisa berfirman kepada kita? In other words, he will say like this in our daily language. Ya, kalau dalam bahasa kita sehari-hari disampaikan seperti ini, Not only him can be used, I also can be used by kita God. katakan, bukan cuma dia aja kok yang bisa dipakai Tuhan, aku juga bisa dipakai Tuhan. So, when you being a leader, Nah, kita lihat ketika kita menjadi seorang pemimpin, when you disciple people, ketika kita memuridkan orang lain, because that our text, discipling people. This is our the important text of our life. ya ini adalah Tugas.
tugas kita untuk memuridkan orang lain. I mean, when you lead people to Christ, Kalau ketika kita sudah membawa orang kepada Yesus, no wonder, jangan berharap, jangan terkejut that maybe the one you disciple will oppose you. Jangan terkejut kalau orang yang kita muridkan itu bisa saja jadinya dia berlawanan dengan kita. Make problem with you. Buat masalah kepada kita. Alright? But we want to learn how Moses deal with this. Tapi kita harus belajar bagaimana Musa menghadapi seperti ini, situasi seperti ini. In verse 3, Bible describe that Moses faced the situation with gentle spirit. In verse 3. Di ayat 3 dikatakan, Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia di muka bumi. He faced in gentle spirit. Dia menghadapi segala sesuatunya dengan roh yang lemah lembut. He didn't angry. Dia menghadapi semuanya. He didn't angry. Dia tidak marah. He don't complain to God. Dia tidak komplain kepada Tuhan. But he faced with gentleness. Dia menghadapi dengan roh yang lemah lembut. I want to encourage all of us here, including me actually. Saya mau mendorong kita semua yang di tempat ini, termasuk saya sendiri. Any situation in our life, face it with gentle spirit. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mari kita hadapi dengan roh yang lemah lembut. And the gentle spirit is come Holy Spirit. Dan roh yang lemah lembut itu berasal dari Roh Kudus. Because when we face all the situation, Karena ketika kita menghadapi semua situasi saat ini with gentle spirit, dengan roh yang lemah lembut, God will defend us. kan Tuhan akan membela kita. Okay, see in verse 2, Di ayat 2, it says here, dikatakan di sini, and the Lord heard it. ya di ayat 2 yang terakhir dikatakan dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. You need to understand any situation you are facing in this earth. Jadi kita harus memahami, mengerti bahwa setiap situasi yang kita hadapi di muka bumi ini, God knows it. Tuhan mengetahui itu. God listen to that. Tuhan mendengar. He listen to your prayers. Tuhan mendengar setiap doa kita. Even He save your tears. Dia mendengar, dia menghitung air mata kita. He knows your problems. Dia tahu pergumulan masalah kita. And He know exactly the way. Dan dia sangat mengetahui caranya bagaimana. And so this is you need to know. Jadi inilah yang harus kita tahu. So that's why God says, blessed those are gentle. Itu sebabnya Tuhan katakan diberkatilah orang yang lemah lembut. Amen. Because you see in verse 5, Nah, di ayat 5, what God says, apa yang Tuhan katakan? and the Lord came down in a pillar of cloud and stood at the entrance of the tent, and He then called Aaron and Miriam, and they both came forward. Di ayat 5 firman Tuhan, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Today I want you to understand and know this. Nah, hari ini saya mau kita semua memahami ini. When you have problem Ketika kita punya masalah and you wait in the Lord dan kita menunggu, menanti-nantikan Tuhan, and you trust God kita percaya kepada Tuhan because you have a gentle spirit, karena kita memiliki roh yang lemah lembut. God Himself Tuhan sendiri will come down to you. akan turun kepada kita, datang kepada kita. He will reveal Himself to you. Dia akan menunjukkan jati dirinya kepada kita. He will come for you. Dia akan datang berhadapan dengan kita. And Bible says, Dan firman Tuhan katakan, if God for you, kalau Tuhan bersama dengan kita, no one against you. tidak ada yang menjadi lawan kita. Amen. Because God Himself will defend us. Karena Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan, menolong kita. And you see what God do to Moses. Jadi kita lihat apa yang Tuhan juga lakukan bagi Musa. God says, Dan Tuhan katakan, hear now my words. ayat 6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. If there is a prophet among
you, Jika di antara kamu ada seorang nabi, I the Lord will make myself known to him in a vision. maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. I will speak with him a dream. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. In verse 7 he says Di again, ayat 7 dikatakan kembali, my servant Moses is not like this. bukan demikian hambaku Musa, He is faithful in my house. seorang yang setia dalam segenap rumahku. With him I will speak face to face, Ayat 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. openly and not in riddles. Terus terang, bukan dengan teka-teki. And will see the forms of the Lord. Dan ia memandang rupa Tuhan. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Tuhan katakan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? God fight for Moses. Tuhan sendiri yang berperang untuk Musa. He's the one answer all the opposers. Tuhan sendiri yang melawan, memberikan jawaban kepada musuh-musuhnya. Amen. And in our situation, Dan di dalam situasi ini, God will come to our life, Tuhan akan datang kepada kita. and He is the one who will fight for Dan us. dia satu-satunya yang akan berperang bagi kita. He will defend us. Dia akan yang menolong kita. He will for us. Dia ada bersama dengan kita. He will for us. Dia bersama dengan kita. You need to understand any situation you're facing, God knows. Kita harus sangat memahami setiap pergumulan masalah yang kita hadapi saat ini. Tuhan tahu itu. That's why Jesus says, Sebabnya Tuhan katakan, bless those diberkatilah who are gentle, orang yang lemah lembut, because they will inherit the earth. karena mereka akan memiliki bumi. How come they inherit the earth? Bagaimana akan memiliki bumi? How become a great leader? Kita akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Bagaimana caranya? How come you become a blessed for nation? Bagaimana cara kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? It is impossible actually. Ya, ini rasanya tidak mungkin, hal yang mustahil rasanya. It is actually impossible. Ya, ini tidak mungkin terjadi. But because God Himself Tetapi karena Tuhan sendiri speak mouth to us, berbicara muka dengan muka kepada reveal kita, Himself through dan us, dia memberikan dirinya bagi kita, and He is for us, dia bersama dengan kita untuk kita, then God make us a great leader. maka Tuhan bisa menjadikan kita pemimpin yang luar biasa. God Himself make us blessing for nations. Tuhan sendirilah yang menjadikan kita berkat bagi bangsa-bangsa. It is God the one who enables you to be a blessing for nations. Tuhan sendiri yang memampukan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. And you need to understand it's God enable the church become a great blessing for nations. Kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhanlah yang memampukan gereja yang di tempat ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amen. You know, even until now I'm still wondering. Ya, sampai saat ini Bapak Ibu Saudara saya masih Bingung. ya saya terkadang masih bingung. You know, I said to you, every Sunday I will be teaching through Zoom to the church in Hong Kong. Bapak Ibu Saudara, saya sudah pernah sampaikan bahwa setiap hari Minggu sore jam 3 saya mengajari ada jemaat Tuhan di Hong Kong melalui Zoom. You need to understand. Saya kadang tidak mengerti. You know who I am. Bapak Ibu Saudara sendiri tahu siapa saya, tahu siapa hambanya ini. Amen. You know, I don't need to tell that anymore. Ya, saya nggak perlu jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sudah sangat mengerti, dia tahu siapa saya. And my background Ya, masa lalu latar belakang saya is actually don't fit to teach them. latar belakang saya sepertinya ya memang tidak layak, tidak cocok untuk mengajari mereka. Because there are many also scholars or master theology and people who are graduated from a good school.
Karena sebenarnya ada banyak orang di sana yang lulusan terbaik, maksudnya juga jurusan yang paling tepat teologinya untuk mengajari orang-orang di sana. But I don't know why God choose me to teach them. Tetapi saya kadang-kadang bingung, Tuhan kenapa saya yang Tuhan minta untuk mengajari mereka. So why I'm saying this, Ini apa yang saya katakan ini, you also will experience that. Bapak Ibu Saudara juga akan mengalami hal ini. Because God is the one is for us. Karena Tuhan sendiri yang ada bersama dengan kita. And He will make you wondering of what great things that God is doing in your life. Karena Tuhan sendiri yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. And you will amaze of that. Amaze of that. You will Dan amaze. kita akan merasa luar biasa dan kita akan terheran-heran dengan perbuatan Tuhan. God can use you mightily. Tuhan memilih kita. The only thing what we need to do, Satu hal yang harus kita lakukan adalah we must receive Holy Spirit kita harus menerima Roh Kudus and be led by Holy dan Spirit. dipimpin oleh Roh Kudus. And the Holy Spirit will produce Dan Roh Kudus itu sendiri yang akan menghasilkan the fruit of gentle. buah kebenaran lemah lembut dari hidup kita. And when we have a gentle spirit in our life, Dan ketika kita memiliki roh yang lemah lembut di dalam hidup kita, what God did to Moses, apa yang Tuhan lakukan kepada Musa, He also will do to you. Tuhan juga lakukan kepada kita. He will do. He will for you. Dia juga akan menolong kita. He will defend you. Dia akan melakukan hal luar biasa bagi kita. He will protect you. Dia akan melindungi kita. He will protect your job. Dia akan melindungi pekerjaan He kita. will protect your business. Dia Tuhan yang akan melindungi bisnis He will kita. protect your family. Dia yang akan melindungi keluarga kita. Because He will come and reveal Himself to you. Karena Dia sendiri yang datang kepada kita. He will dwell in you. Dia akan menolong kita. And Bible clearly Dan says, firman Tuhan dengan jelas berkata, if God is for us, jika Tuhan bersama kita, nothing will against us. tidak ada lawan kita. Even the Amen. base pandemic, Bahkan pandemik ini, even situasi this ini, virus bahkan virus ini will not broke down us. tidak akan membuat kita kehilangan apapun. Probably you will be exposed. Maybe you will be exposed. Ya mungkin kita akan, ya mungkin ya, tapi terkena. But it will not make you die. Bisa saja kita terkena virus COVID, tetapi itu tidak akan membuat kita mati. But you will, we will pass it through in victory. Kita akan melewati itu dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Because God is for Karena us. Tuhan yang bersama dengan kita. And you will become a testimony in this pandemic time. Dan ini akan menjadi kesaksian bagi kita di masa pandemi And we ini. say, God is for me. Mana kita bisa berkata, Tuhan bersama denganku. I will have the joy. Aku memiliki sukacita. I will inherit the earth. Aku akan memiliki bumi. This is the promise of my God. Inilah yang Tuhan kerjakan, ini Tuhan, janji Tuhan. My business not just survive. Bisnisku tidak tidak akan mengalami masalah. Your business, your job not just survive. Not just survive, bukan hanya bertahan. Ya, bisnis kita, pekerjaan kita bukan sekedar hanya bertahan. Because Bible never says not just the level of survive. Tapi Tuhan katakan kita di atas level itu. Not just level of survive. Bukan hanya level yang bertahan saja. But Bible says, Tapi firman Tuhan, receive it with the Spirit. dan terimalah ini dalam roh. That God make us more than a conqueror. Tuhan membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. More than a conqueror. Lebih daripada pemenang. Because God is the one fight for us. Dia yang sendiri akan berperang bagi kita. He is for us. Dia yang bersama dengan kita. I want you to stand on your feet now. Nah, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit saat ini. Now Bangkit berdiri. if you want to respond these words, Dan terimalah perkataan firman Tuhan ini. if you want to have that experience, Kalau kita mau mengalami hal yang Tuhan sampaikan, God come to you Tuhan datang kepada kita. and defend you Dan Dia menolong kita. and protect you. Dan Dia mau memberkati, melindungi kita.
receive Holy Spirit. Terimalah Roh Kudus. Receive the gentle spirit. Terimalah Roh yang lemah lembut. And receive this word in gentle spirit. Terimalah Roh ini yang menolong kita. Amen. Sharabalabalabalabaya, shekarabalabalabalabalabalabalaba. Hiriabaraka, shekarababababa. Hiriabakastokorobo, shende. Hiriabakalala. Receive Holy Spirit. Receive Holy Spirit. Oh, terima Roh Kudus. Today I want to give you a directions. Sorry. I want to give you a directions. Saya mau memberikan arahan. If you facing problems today, Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang menghadapi pergumulan hari-hari ini, David clearly teach us Daud dengan jelas mengajari kita, trust in the Lord. percayalah kepada Tuhan. And while you trusting God, Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, David says, Bible says, Daud dan firman Tuhan katakan, continually do good. Do good. lakukanlah yang baik, Amen. Do good things. lakukan hal yang baik, Disciple people. muridkan orang-orang, Be a testimony. menjadi berkat. Though you are still have problem, Meskipun kita masih punya pergumulan atau masalah, continually do good. tetaplah lakukan yang baik. And cultivate faithfulness. Dan terus mempercayai Tuhan. Continue cultivate the faithfulness. Tetaplah bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Be faithfulness. Setialah kepada Tuhan. Be faithful. Setia kepada Tuhan. And surrender your way to God. Dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. And Bible says, Firman Tuhan berkata, God will give what is in your heart. God will give what is in your heart. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hatimu. And Bible also says, Dan firman Tuhan juga katakan, God will do for you. Tuhan akan melakukannya bagi kita. God will fight for us. Tuhan akan berperang bagi kita. That's why keep trusting God Itu sebabnya tetap percaya kepada Tuhan. and do good. Tetaplah lakukan yang baik. Preach the gospel. Beritakan firman. Be a testimony. Menjadi berkat. Disciple people. Muridkan orang lain. Bring people to Christ. Dan terus tetap percaya kepada Tuhan. When Moses keep leading the Israelites to the promised land, Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, he keep doing good by leading the people. dia tetap terus melakukan yang baik bagi orang-orang ini. That's why God is for him. Itu sebabnya Tuhan bersamanya. And while we have problem, Nah, ketika kita punya masalah, leading the people, lead the people to Christ. bawa orang kepada Yesus. Because when you lead people, Karena ketika kita bawa orang kepada Yesus, when you disciple people, ketika kita memuridkan orang lain, Jesus says, Tuhan katakan, I will be with you until the end of the earth. Aku akan beserta dengan engkau sampai akhir dunia ini. So this is the instruction God gives to us. Jadi inilah instruksi perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Receive it with gentle
terimalah dengan roh yang lemah lembut. Receive it with gentle heart. Terimalah dengan roh yang lemah lembut. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. God, I pray that the Holy Spirit will seal this truth in our heart. Dan Roh Kudus yang akan menerjemahkan dan menyimpan firman ini di dalam hati kami. And the angel of God will help us in any way. Dan malaikat Tuhan akan bersama dengan kita. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. God Amin. bless you. Have a seat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu tandas bagi kita, yang memberkati umat Tuhan pada saat ini. Saudara sekasih, hanya Tuhan dan firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita semuanya. Di masa sekarang ini, jika tidak datang kepada Tuhan, kita akan mati. Sekarang sudah ada banyak orang yang putus asa, bahkan bunuh diri. Tapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan selalu disertai Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh firman-Mu Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang lemah lembut, yang bisa menguasai diri Tuhan, menghadapi situasi yang saat ini kami alami. Hanya Roh Kudus yang mampu menolong kami. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan kami atas penyertaan-Mu bagi kami semuanya. Sebentar Tuhan kami memberikan persembahan, ucapan syukur. Biarlah Tuhan menjadi berkat bagi semua jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus.